Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian teristimewa, anggota GKI Residen Sudirman, dan simpatisan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian di mana Tuhan itu menolong anaknya. Tuhan itu melakukan pertolongan yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan anaknya. Nah, oleh sebab itu kita akan bersama-sama berkenalan dengan seorang bapak yang menurut saya juga cukup lama di GKI Residen Sudirman. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kalau dulu saya mengenalnya Bapak Agus Gondrong atau Agus Pelukis. Ya, saya sendiri kadang kalau ditanya nama lengkapnya apa, saya enggak tahu. Nah, mari kita akan berkenalan dengan Pak Agus. Dia akan memperkenalkan dirinya. Mari, Pak. Ya, nama saya Pak Agus. Agusnya Agus siapa, Pak? Kalau kepanjangan saya Agustiono Gontoro. Setiono Gontoro. Agustiono Gontoro. Oh, lengkapnya itu, Pak, ya. Iya. Nah, Tapi saya sering dipanggil Pak Agus. Ya. Dan saya dulu aktivis di GKI Resut, sering melayani di bidang dekorasi. Nah, kebetulan saya ini senang bersepeda. Jadi dari awalnya saya naik sepeda yang biasa-biasa sampai saya menikmati sepeda road bike. Ya. Khusus untuk balap, Pak, ya. Ya, khusus untuk balap juga untuk ketahanan endurance. Oke. Endurance ya. Ya. Nah, Bapak Agus ini tadi sudah memperkenalkan dirinya. Kalau di Resut itu selalu langganannya dekorasi terus ya, Pak, ya. iya. Mulai dari kepanitiaan Natal, Paskah, Tahun Baru, Bulan Keluarga. Pokoknya seksi dekornya itu Pak Agus. Ya, itu sangat dikenal oleh GKI Residen Sudirman. Saudara, Pak Agus akan menceritakan tentang kejadiannya dia, tentang bagaimana dia meminati hobinya, dan ada sesuatu yang sedang terjadi pada waktu itu, tapi Tuhan tetap menolong Pak Agus. Mungkin Pak Agus boleh ceritakan kepada kita semua, Pak Agus. Ya, ini awalnya tanggal 24 Februari saya Tahun ini, Pak Agus, ya? ya, tahun 2024 ini saya dari Malang, dari Blimbing itu titik kumpulnya di Malang, terus kita melaju menuju ke Lembah Indah. Lembah Indah itu posisi di sebelah Gunung Kawi, Gunung Kawi Malang. Jadi elevasinya sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Oh, cukup tinggi, Pak. Ya, cukup tinggi, dan saat nanjak juga cukup menguras tenaga juga lah. Tapi begitu sampai di puncak, saat turun, nah ini turunan pertama begitu curam tajam. Saya lewati. Itu Kedua, kalau turunannya kira-kira berapa derajat, Pak? turunannya kira-kira Yang pertama sekitar itu, yang Pak? pertama 60 derajatan, Pak. 60 derajat turunnya itu, turun, ya? iya. Oke. Turun dengan, ya saya tetap santai aja waktu itu. Terus turunan kedua, ada lagi turunan ketiga, keempat. Nah, sampai di perempatan ini saya belok ke kiri. Maksudnya mau lewat ke Precet, terus ke arah Wagir. Itu tapi semua anggota juga lewat situ semua, Pak, ya? Semua lewat tapi sudah duluan. Jadi saya kebetulan di belakang. Oh, Pak Agus posisinya Iya, di di belakang. belakang. Iya. Iya, jadi saya dan saat saya waktu itu turun yang terakhir ini, nah ini saya merasakan ada kendala teknis di sepeda saya. Ternyata remnya nggak berfungsi. Loh, kok nggak berfungsi? Nah, ini saya sudah tidak bisa menghentikan karena sudah mulai melorot turun. Jadi turun. Nah, ini dengan kemiringan yang sekitar 50 derajat ini, sepeda melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Kira-kira kalau diukur dengan kecepatan motor ya 60 km per jam. Bisa lebih juga itu, Pak. Bisa lebih juga mungkin. Iya. Jadi begitu derasnya tidak mau berhenti.
Nah, sedangkan saya ingat di bawah ini ada jembatan yang jalannya agak sedikit rusak, kiri kanan jurang. Saya akhirnya ambil inisiatif, saya cut di tengah. Saya turunkan kaki kiri saya sekuat tenaga berhenti, tetapi karena kecepatan terlalu tinggi, dia banting ke kanan dan sekejap itu saya tidak Sadar gitu. sadar, ya. Hmm. Jadi mungkin ya begitu, mungkin prosesnya kita kalau pindah ke alam lain ya seperti itu mungkin. Jadi kita waktu buka mata, saya kaget, tuh saya masih di sini. Langsung saya ingat saya tengkurap, lalu saya duduk. Oh, jadi begitu sudah kebanting sama sepedanya begitu langsung tengkurap gitu Pak Tengkurap, ya? ya. Tengkurap, langsung saya duduk begitu. Terus saya lihat, loh kacamata saya sudah terlepas. Tapi yang lain masih menempel, helm masih menempel. Tapi yang saya rasakan ini darahnya menetes banyak di dagu saya. Nah, tapi saya nggak tahu sumbernya dari mana. Akhirnya tim support datang, saya diboncengkan motor. Itu masih turun 3 kilo dengan darah yang Masih menetes. turun lagi gitu ya? Iya, 3 kilo masih turun 3 kilo dengan darah yang menetes itu. Akhirnya kita ketemu di puskesmas. Sampai di puskesmas ditolak karena dilihat pipi saya yang atas ini lubang, terlihat tulangnya katanya. Dia tidak berani ambil jahit tindakan, gitu, tidak berani ambil tindakan. Ya. Akhirnya diputuskan saya dirujuk ke RKZ Malang. Tapi kan itu posisi di Malang, Pak. Iya, tapi kan di pinggir, Pak. Iya, di arah Jadi Kepanjen. masuk di RKZ-nya Malang juga ya? Iya, dibawa ke sana dengan ambulan. Waktu itu dicarikan ambulan sampai di Malang. Akhirnya diterima di UGD-nya. Dia cuman tanya aja di Surabaya apa dirawat di Surabaya atau di Malang. Akhirnya saya bilang di Surabaya. Terus dia hanya membersihkan saja. Ya. Tapi posisi pada waktu itu tidak langsung di Malang itu tidak dijahit juga, Pak? Enggak. Oh. Jadi hanya dibersihkan saja, terus saya dirujuk pulang diantar pulang ke Surabaya. Tapi darahnya berarti kan masih menetes juga? Darahnya waktu itu enggak terlalu banyak, tapi sudah bersihkan gitu ya. Dikasih perban. Terus Pak Agus berarti masuk di rumah sakit Surabaya, Pak ya? Saya sampai Surabaya pun belum ke rumah sakit. Oh, enggak ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit. Jadi saya baru besoknya ke UGD-nya ini, Adi Husada Undaan. Sampai di sana diperiksa ternyata sudah terjadi infeksi, Pak. Jadi ada nanah di dalam lubang ini. Yang pipi sebelah kiri itu ya, Pak ya? Jadi dirujuk nanti Senin ke bagian bedah. Ke bagian bedah untuk perawatan luka itu, Pak. Perawatan luka? Iya. Akhirnya dari sana saya semalam itu hanya berdoa. Tapi saya merasakan tidak ada sesuatu yang menakutkan di sini bagi saya, karena saat berdoa itu saya merasakan satu yang tenang. Jadi saya berusaha untuk juga meditasi di sini. Jadi meditasi secara rohani, nafas saya atur terus. Sampai akhirnya ya ini tadi, Pak, terus kita ketemu dokter yang menangani, dapat info, saya dapat dokter bedah umum tapi tidak dijahit. Jadi beberapa kali tindakan ini hanya dibersihkan aja, dibersihkan untuk dimatikan nanahnya ini, infeksinya itu ya. Iya. Dan di rumah sakit berapa lama, Pak Agus? Saya di rumah sakit tidak menginap, Pak. Enggak nginap? Iya, tidak nginap. Jadi selesai tindakan pulang. Tapi saat dikerjakan ini luar biasa sakitnya, Pak, karena tidak dibius. Oh, tidak dibius? Iya, jadi dimasukkan pembersihnya itu luar biasa sakit. Tapi saya hanya berdoa saja, bertahan, Pak. Iya. Terus sampai pada detik terakhir saya di bedah umum ini saya menanyakan, apakah ini harus dijahit
ataukah diatur seperti apa. Ternyata dokternya bilang biar sembuh alami. Saya terkejut, Pak. Sembuh alami ini berapa lama? Gitu. Saya terkejut, akhirnya saya memutuskan untuk merujuk ke Polistok di Geraha Amerta. Ya. Nah, di sana saya ingat saya punya nomor WA-nya Ibu Elfri. Saya coba tanya, kendati saya sudah lama nggak kontak. Gitu. Saya coba WA siapa yang kira-kira berkompeten untuk bedah plastik rekonstruksi. Lama tidak ada jawaban dari WA ini, akhirnya terjawab, namanya diberi, tahu, akhirnya saya kontak dia. Mencoba mencari ini juga, karena tidak mudah, Pak. Yeah. Mencari dokter yang disebut namanya ini tidak mudah juga. Yeah. Akhirnya saya berdoa lagi, saya hampir menyerah waktu itu. Saya cari yang di Siloam juga cuti. Akhirnya saya berdoa lagi, saya berusaha, setiap doa saya bilang, Tuhan tunjuk saya apapun yang kamu kehendaki. Nah, di sela-sela doa ini saya juga diingatkan bahwa ada kekeliruan yang saya lakukan, Pak. Ya, jadi juga saya ada introspeksi di sini secara rohani, karena saya ini sedang waktu itu kan hari Rabu Abu 14 Februari. Saya menjalani puasa, Pak. Puasa ini sudah 10 hari. Nah, saya ketika itu memutuskan, menurut saya sendiri, saya absen 2 hari karena saya ada acara di Malang Sabtu Minggu untuk bersepeda ini. Jadi saya cut puasa saya. Nah, ini mungkin introspeksi ini mengingatkan saya bahwa yang sudah saya niati ini seharusnya tidak dibenturkan dengan keinginan yang duniawi. Oke, Pak Agus. Jadi introspeksi betul. Ya, introspeksi Pak Agus adalah bahwa Tuhan mengingatkan bahwa itu adalah masa-masa puasa, begitu ya. Masa puasa yang mestinya dijalani tidak terganggu dengan hobinya atau kesenangannya naik sepeda, Pak. Begitu ya. Pak Agus merasakan itu. Iya. Puji Tuhan akhirnya ketemu dengan dokter yang ketemu dengan dokter itu. Saya mencari WA-nya ini, Pak, Polistok, stok yang di sebelahnya Geraha Amerta itu. Saya cari, akhirnya ketemu. Saya tanya ada harinya. Oke, saya ke sana. Begitu saya daftar, sampai sana dibilang, oh ada operasi besar dokternya, Pak. Nanti mundur jam 5:30. Akhirnya saya tinggal pulang sebentar, saya balik lagi, sampai sana tutupan, Pak. Loh, tutupan nggak ada. Saya sudah mulai kacau nih, Pak, karena lutut saya yang sebelah kanan masih mulai sakit, masih sakit, terasa sakit, dan itu harus naik turun. Ya sudah, akhirnya saya gini, pasrah Tuhan, sudah saya jalani aja. Saya cari masuk dari lift bawah, ternyata ada orang yang di sana itu yang di counter, ketemu saya diteriakin, oh Pak, pindah di Geraha Amerta, Pak, di bagian poli sana untuk periksa. Saya bilang bersyukur ya. Akhirnya saya ketemu, dan puji Tuhan kita bisa ketemu dokter yang maksudnya menanganinya dengan profesi baik ya. Akhirnya juga dilakukan. Akhirnya dilakukan ya untuk pemeriksaan sampai dua kali aja langsung diambil tindakan operasi. Langsung selesai. Ya. Gitu ya. Tetapi ini saya bersyukur sekali, saya menikmati anugerah ini, Pak. Jadi saya mempunyai istilahnya gini, apapun bentuk kemurahan anugerah Tuhan patut disyukuri. Saya hanya begitu, Pak. Jadi saya menikmati apa yang ada, saya nikmati, dan puji Tuhan tanggal 20 Maret belum genap sebulan itu saya lihat muka saya sudah bersih, Pak. Jadi
waktu di rongsen pun saat di adi usada itu tidak ada yang fraktur di dalam kepala saya. Tidak ada tulang yang patah. Puji Tidak, Tuhan. iya, tidak ada yang retak pun. Hanya lebam ini hari keberapa itu saya selalu mengeluarkan slam yang isinya darah mati, Pak. Dari pipi yang sebelah kanan ini terus keluar sampai akhirnya dia menjadi bersih, mata saya menjadi putih lagi, Pak. Iya. Yang mata merahnya itu, iya. Iya. Terus tanggal 27 kami masuk kamar operasi, 2 jam operasi untuk menjahit ini. Terus kira-kira tanggal berapa itu selesai? Oh, tanggal 20 ya, mungkin 21 itu selesai. Langsung buka jahitan luar. Besoknya saya merasakan begitu nikmatnya kemurahan Tuhan di sini, Pak. Iya, Pak Agus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan itu menolong anaknya Pak Agus, mulai dari dia jatuh, mulai sampai pertolongan-pertolongan dokter, bahkan ketika dokter yang dituju begitu sulitnya, begitu rumitnya begitu ya Pak Agus, mau ketemu sama dokternya aja rumitnya bukan main. Tapi toh Tuhan tetap buka jalan untuk ketemu dan akhirnya menjalani operasi yang diharapkan bisa dilakukan dengan baik. Puji Tuhan semuanya itu telah Pak Agus lewati dan Pak Agus merasakan betul-betul penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa sekali. Sampai-sampai Pak Agus merasakan nikmatnya bahwa hidup bersama dengan Tuhan, nikmatnya hidup karena kasih setia Tuhan terus menolong dan menuntun Pak Agus. Amin. Ada lagi Pak Agus yang mau diceritakan? Ya, enggak, maksudnya ya saya begitu kita menerima anugerah apapun itu tidak harus anugerah yang nikmat Membuat senang gitu. begitu ya. Tetapi yang sekiranya secara dunia ini kelihatan parah, itu tidak enak, harus kita syukuri juga. Ini juga anugerah juga. Sekalipun kita mengalami penderitaan, kesulitan hidup begitu ya. Itu juga bentuk anugerah. Saya tak bayangkan Bapak bercucuran darah, naik sepeda motor, dari naik sepeda motor menuju ke rumah sakit yang di Malang lagi, dan berapa banyak tetesan darah yang terus mengalir begitu ya Pak Agus ya. Tapi Tuhan toh tetap menyelamatkannya. Saya akan mengakhiri dengan sebuah bacaan firman Tuhan ya Pak Agus. Saya bacakan dari Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang juga ikut menanggung kesusahan kita atau penderitaan kita. Tuhan itu juga memberikan keluputan dari maut. Amin. Ya Pak Agus bisa melihat ternyata masih ada di dunia sekarang ini ya Pak Agus ya. Masih bisa ketemu sama saya. Masih bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Begitu Pak Agus ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah kesaksian dari Pak Agus. Sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan itu menata anaknya, bagaimana Tuhan itu mengingatkan anaknya. Sampai dalam hal introspeksi Pak Agus merasa bahwa ini semua karena Pak Agus lakukan pas bulan puasa, di mana seharusnya Pak Agus itu berpuasa, melanjutkan puasanya, tetapi dia lebih memilih kepada hobinya. Tuhan mengingatkan itu, Tuhan tetap menguatkan Pak Agus, bahkan Tuhan tetap memberikan jalan yang luar biasa. Ketemu sama dokternya aja sulitnya luar biasa, tapi tetap Tuhan memberikan semuanya itu kepada Pak Agus, anaknya yang dikasihinya. Saudara, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita
tidak menyerah, untuk kita tetap percaya akan penyertaan, akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.